Selamat siang Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Franz, saya technical consultant yang menghandle untuk solution security milik Symantec Indonesia terutama. Oke, ada beberapa hal mengenai awareness berkaitan dengan security yang hendak kami sampaikan kepada Anda sekalian. Jadi di sini bukan sifatnya kita hendak memberitahukan atau menakut-nakuti, tapi kita berusaha meningkatkan awareness. Karena kondisi security awareness di Indonesia itu kita lihat amati belum cukup tinggi dan itu cukup beresiko terhadap Anda sekalian juga. Kita mulai dari targeted attack. Apa itu targeted attack? Targeted attack adalah attack-attack yang benar-benar ditujukan secara personal untuk Anda. Jadi kalau Anda pernah lihat secara sekilas, zaman dulu spam itu berupa obat-obatan, berita-berita marketing, tapi spam zaman sekarang bisa menyertakan nama Anda, alamat Anda, bahkan data-data personal Anda. Itu yang kita sebut targeted attack. Dan berdasarkan survei dari Symantec tahun 2012, apa yang sudah dialami tahun kemarin, targeted attack itu mengalami peningkatan sebanyak 42% dari tahun sebelumnya. Oke, seperti kita lihat di sini, mungkin agak cukup kecil, tapi yang saya mau highlight di sini adalah nomor 1. Jadi di sini adalah targeted attack berdasarkan industri. Kebetulan yang ranking pertama saat ini adalah manufacturing. Jadi cukup banyak attack-attack sekarang yang mengincar organisasi manufacturing, baik itu bisa mitra bisnis Anda ataupun mungkin organisasi Anda sendiri, dan it happens in Indonesia. Jadi data yang kita kumpulkan di sini bukan data luar negeri. Tapi di balik itu sekarang targeted attack sudah selain dari manufacturing sudah menyebar ke seluruh industri. Jadi mungkin dulu hanya IT-based industri saja yang terkena targeted attack. Sayangnya sekarang hampir semua industri sudah IT-based. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa mindset yang mau kita sampaikan. Jadi serangan-serangan targeted attacks itu tidak hanya ditujukan untuk korporasi besar saja, Pak atau Ibu. Sayangnya sekarang hampir semua level korporasi, mulai dari small and medium business sampai ke enterprise. Sekalipun porsinya memang masih besar di enterprise industries. Alasannya kenapa? Alasannya seperti ini. Sebagian beberapa data yang hendak kita share juga targeted attack selain berkaitan dengan industri, job function. Sekarang yang sudah diserang, sudah menjadi incaran untuk targeted attacks itu tidak hanya segmen user tertentu, tapi semua user. Kenapa? Karena kita lihat di bawahnya, attack may start with the ultimate target. Jadi mungkin dia menyerang orang-orang penting di industri Anda, misalkan finance manager, CEO, CFO, dan lain sebagainya. Tapi sayangnya mereka biasanya juga sudah mempunyai pertahanan yang cukup bagus dari orang luar. Sehingga attacker itu menyerang job function lain yang berhubungan dengan target utama mereka. Supaya lebih mudah. Contohnya siapa? Banyak. Mulai dari user-user biasa, senior-senior manajemen, sales Anda, ataupun user segmen yang lain. Yang punya hubungan untuk mengakses target utama mereka. Ini ada dua jenis attack yang sedang menjadi tren saat ini. Yaitu nomor satunya kita lihat sendiri, spear phishing. Spear phishing itu apa? Yaitu tadi yang saya sudah sampaikan. Contohnya adalah beberapa informasi menipu dengan menyertakan nama Anda, data pribadi Anda, sehingga Anda lengah. Kalau misalkan Anda menerima email dari xyz@abc.com berupa iklan, Anda pasti tahu ini spam, ini phishing. Kalau ada link atau ada URL saya nggak bakal klik. Coba kalau misalnya Anda sekalian dapat email yang mengatasnamakan Franz dari Symantec Indonesia, menyertakan nama Anda sekalian, Dear Bapak, Dear Ibu, titik-titik-titik, nama perusahaan Anda, please klik link di bawah ini untuk mengisi survei. Pasti mayoritas akan melakukan klik. Nah, itu yang dinamakan spear phishing. Jadi, penipuan yang menyertakan data-data pribadi Anda sehingga Anda lengah. Bahkan user-user biasa yang security awareness-nya masih belum ada. Yang kedua, watering hole attack. Watering hole attack itu diperkenalkan oleh semacam grup hacker namanya Elderwood Gang. Apa sih watering hole?
Jadi mereka itu mencari website-website yang punya vulnerability, punya kelemahan-kelemahan tidak di-patch, lalu dieksploitasi, ditanamkan link. Jadi mungkin link yang bertajuk contact us diganti di redirect ke website mereka yang mana malicious. Dan mereka menunggu user-user yang tidak aware terpancing. Itu yang namanya watering hole attack. Jadi kalau zaman dulu atau belakangan ini masih sering terjadi website yang punya kelemahan belum di-patch langsung di-deface. Sekarang enggak Pak, kalau watering hole mereka sebagai hacker nemu ada website yang enggak di-patch, mereka senang, enggak bakal dirusak, enggak bakal di-deface, hanya diubah seamlessly. Dan itu bisa mengenerate sebuah download dari malware. Lalu watering hole ini belakangan ini cukup mengetrend di bagian iOS developer. Karena kita tahu sendiri sekarang mobility terutama iOS itu cukup berkembang luar biasa. Bisnis-bisnis sekarang support mobile application terutama iOS device maupun Android device. Dan banyak developer website untuk mendownload source code, untuk mendownload application. Dan ini menjadi target dari watering hole. Oke. Dari tadi saya bilang attack ini, attack itu. Apa sih yang bisa Symantec sarankan untuk Anda? Yang pertama adalah human intelligence. Jadi Anda butuh solusi-solusi yang memacu untuk sumber daya human resource Anda juga untuk mempunyai intelligence dan awareness yang lebih tinggi. Oke. Lalu juga adanya security monitoring. Jadi zaman dulu kita yang penting block, tapi kita nggak mau monitor, nggak peduli monitornya seperti apa. Sekarang cukup penting monitor untuk tahu apa? Untuk tahu serangan itu asalnya dari mana. Anda mengalami attack by spam, belum tentu attack-nya itu dari email, bisa jadi dari end user. Itu pentingnya monitoring. Dan beberapa solusi lain seperti removable media device. Kalau boleh saya sharing berdasarkan pengalaman saya di lapangan, 70% dari customer saya yang mengalami attack besar, sekalipun mereka sudah punya defense yang paling baik, solusi-solusi yang terbaik, adalah karena removable storage-nya tidak dikontrol. Jadi ini cukup penting. Gateway filtering juga cukup penting karena ini untuk memprotek user-user Anda yang tidak mobile, yang di kantor. Yang mana biasanya user-user biasa, awareness-nya masih kurang. Lalu prevention dari data, informasi-informasi yang penting dari korporasi Anda harus dimonitor juga. Sering di copy ke USB kah, sering di-upload ke web, atau yang lain sebagainya. Oke, lalu kita sarankan untuk punya satu tim sebagai incident response. Jadi kalau saat ini incident response itu kita boleh katakan IT saja itu nggak cukup Pak. Karena sekarang kalau ada kejadian outbreak, harus ada satu tim yang khusus kerjanya koordinasi antara bagian gateway, antara bagian endpoint, antara bagian user misalkan, atau operational. Ini cukup penting kita sarankan untuk di-enable. Vulnerabilities. Ya, kita lihat angka-angka di sini. Jadi dahulu itu vulnerabilities itu dari dahulu sampai sekarang itu jumlahnya masih sama saja, tidak terlalu berubah. Tapi kita lihat ada vulnerabilities yang warna biru di-generate oleh Elderwood. Dia menemukan vulnerabilities, kelemahan-kelemahan untuk dimanfaatkan menipu user. Dan itu cukup banyak. Kita lihat di sini. Jadi persentasi website yang tidak di-patch cukup besar, 61%, dan kita lihat 53%, dan 61% dari website-website tersebut punya resiko digunakan untuk phishing, untuk mencuri data, untuk menyebarkan malware, untuk menyebarkan botnet. Oke. Dan 25% dari hasil survei kita, dari 53-nya itu website-websitenya memang tidak pernah di-patch. Kita lihat, ini salah satu contoh nyata yang terjadi pada tahun 2012, ada satu attack yang kita namakan Luna. Luna ini jadi website-website yang tidak di-patch, dimasukkan, diinjek sebuah link supaya user-user itu seolah-olah melihat tampilan seperti ini. Warning, spyware detected on your computer. User-user yang tidak awam nggak tahu. Mereka lihat di bawahnya ada, please click here to download the antivirus, free antivirus. Banyak user yang terpancing, ternyata yang mereka download
sayangnya adalah malware. Dan informasi seperti ini dipajang di website-website yang banyak dipakai oleh user kita. Bahkan ada waktu beberapa tahun lalu website perbankan pun terkena seperti ini. Oke, apa yang kita sarankan? Jadi kurang lebih dari beberapa poin ini kita butuh solusi-solusi untuk men-secure website Anda. Nanti Anda bisa, kalau untuk lebih detailnya Anda bisa cari info di booth kita, Symantec, bagaimana sih kita memprevent website yang tidak boleh di-patch. Terkadang kan ada urgensi bahwa website ini nggak boleh down, sedangkan kalau patching ada kemungkinan dia down. Nah, bagaimana kita tetap memprotek website ini tanpa di-patch? Kita punya beberapa solusi. Dan itu tidak hanya berupa antivirus dan antivirus saja. Mobility, karena sekarang kita lihat sendiri kita semua yang ada di sini biasanya punya 2 mobile device, semua application sudah go mobile, banking maupun komersial sudah akan go mobile semuanya. Kita perlu sampaikan hal ini kepada Anda sekalian. Kita lihat di sini, berbeda dengan endpoint atau dengan dunia endpoint biasa, vulnerability dalam dunia mobile itu tidak ada hubungannya dengan jumlah malware yang di-create. Kita lihat Apple iOS punya vulnerability cukup banyak, tapi malware-nya ternyata 1. Android malah sebaliknya. Tapi apa yang kita mau sampaikan di sini, jangan kita menganggap bahwa mobile device sudah cukup aman, Apple sudah cukup aman, apalagi Android sudah cukup aman. Semakin banyak device itu dipakai, semakin itu menjadi sasaran untuk dieksploitasi. Oke, nah beberapa attack atau malware yang ada di mobile device, yaitu berupa aplikasi-aplikasi yang Anda download secara gratis, Anda download dari website jailbroken atau rooted application. Sayangnya aplikasi itu mirip dengan aslinya, tapi Anda nggak tahu kan aplikasi itu sudah ditanamkan code apa. Mungkin tidak merusak HP Anda, tidak merusak mobile device Anda, tapi sayangnya itu bisa mencuri informasi. Jadi tahapan mobile malware sampai saat ini demikian, jadi mulai dari stealing information, traditional threat, yaitu bikin handphone Anda kadang berat, restart, tracking user, location, gunanya untuk apa? Mengetahui, oh ini orang Indonesia, jadi kalau saya mau nyerang Anda, saya akan gunakan spam-spam dengan bahasa Indonesia. Send content, jadi send address book Anda, email, adware, reconfigure device. Ini salah satu contoh malware di Android yang kita temukan, kita beri sampel di sini namanya Android Sumzen. Jadi dia itu sebenarnya berupa aplikasi seperti biasa. Aplikasi bisa ditanamkan di beberapa aplikasi lain seperti aplikasi-aplikasi yang rooted. Tapi setelah diinstal, dia mencuri contact information Anda dan dikirimkan ke server pusatnya. Lalu di-harvest email address yang sudah Anda gunakan untuk apa? Untuk di-spam. Apa sih yang kita sarankan untuk agar supaya Anda lebih confident untuk menggunakan mobile device untuk bisnis maupun untuk personal. Nah, nanti kebetulan kita juga ada sesi untuk mobile device, lebih jelasnya Anda bisa datang. Tapi di sini kita mau sarankan bahwa pentingnya yang namanya bring your own device prinsip. Anda sekalian punya user bisnis, punya user unit, mereka boleh bawa mobile device untuk akses corporate information, tapi aplikasi dan datanya harus tetap di-secure. Kita lihat banyak di sini, salah satu contohnya, yang pertama, mobile device itu kecil ya Pak, dan harganya relatif terjangkau. Jadi kalau user pada saat ini rata-rata, kalau mereka kehilangan mobile device, mereka biasa mikir, 1, digantiin kantor. Kedua, harganya murah. Tapi kita sering lupa, oke, harga device-nya murah, oke digantiin kantor, tapi kontennya. Data yang ada di mobile device itu, data pribadi Anda, data corporate, kalau hilang dan tersebar, resikonya pekerjaan kita, hidup personal kita. Oleh karena itu kita, salah satu solusi mobile device kita, bisa melakukan remote wipe. Remote wipe itu nggak harus semua, tapi bisa partial. Jadi misalkan Anda punya corporate information, user tersebut pakai mobile device, dia bawa kabur mobile device-nya, oke kita hapus corporate information-nya saja.
Lalu yang lain, kita juga punya mobile security untuk memprotek mobile device Anda dari serangan-serangan malware. Yang ketiga, kita juga bisa membantu Anda untuk mensecure mobile application Anda. Mobile application Anda kita bisa double layer dengan proteksi, enkripsi, authentication. Untuk dokumen yang Anda mau sebarkan melalui mobile device, kita bisa bantu untuk secure supaya tidak mudah di copy paste, tidak mudah di sharing, dan bisa kita disabled kapan saja. Yang selanjutnya, kita bisa menyediakan tadi strong authentication untuk beberapa mobile application sebagai tambahan feature. Oke, jadi apa yang kita mau sampaikan untuk lebih detailnya nanti bisa cari booth Symantec, kita bisa berbicara lebih lanjut tentang securing your infrastructure, securing your mobile device, your mobile application, your mobile data. Tapi kalau Anda mau memfollow kita bulanan, kita punya Symantec Threat Report, jadi symantec.com/threat report. Di sini untuk memberikan gambaran kepada Anda apa sih yang sedang menunggu untuk dieksploitasi dari kita semua. Lalu kita punya Twitter dan kita punya security response website. Anda bisa follow, Anda bisa subscribe, dan kita akan more than happy kalau Anda bisa berkomunikasi langsung dengan kita untuk menyampaikan concern-concern yang ada. Barangkali kita bisa menyediakan solusi. Mungkin itu saja dari Symantec untuk sharingnya. Terima kasih atas waktunya.